Halo semuanya, kenalin nama aku Septianistia dengan NIM 2500509, mahasiswa Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya ingin memenuhi nilai mata kuliah saya yaitu kewirausahaan dengan cara mempresentasikan startup BMC yang telah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan terkait bisnis model Canvas atau BMC saya yaitu Tani Connect. Nah, dengan menjelaskan terkait 9 komponen utama atau elemen-elemen utama yang nanti saya akan bahas. Udah lama-lama, yuk mending kita langsung aja. Di sini saya akan menjelaskan terkait bisnis model Canvas atau BMC dari Tani Connect Smart Farming berbasis IoT dan AI untuk petani pedesaan. Baik, profil perusahaannya itu, Tani Connect ini sebuah startup yang menyediakan solusi pertanian cerdas berbasis IoT dan AI untuk membantu petani pedesaan meningkatkan produktivitas pertanian. Sistem ini menggunakan sensor IoT berbiaya rendah yang dipasangkan di lahan pertanian untuk memantau kondisi tanah, kelembapan, suhu, curah hujan, dan potensi serangan hama. Data yang dikumpulkan ini dikirim melalui jaringan telekomunikasi 5G menuju cloud server. Nah, selanjutnya nanti AI akan menganalisis data tersebut dan memberikan rekomendasi kepada petani tersebut melalui SMS atau WhatsApp mengenai waktu penyiraman, pemupukan, dan tindakan pencegahan hama. Nah, baik di sini ada BMC-nya tersendiri. Oke, daripada lama-lama kita akan membahas satu persatu terkait BMC ini. Yang pertama ada value proposition. Nah, yang pertama Tani Connect ini memonitoring lahan secara real time gitu. Petani dapat mengetahui kondisi lahan kapan saja dan direkomendasikan berbasis AI, membantu pengambilan keputusan secara tepat dan hemat biaya produksi, mengurangi penggunaan air dan pupuk yang berlebihan, dan meningkatkan hasil panen atau mengurangi resiko gagal panen. Nah, mudah digunakan juga. Informasi dapat diterima melalui WhatsApp atau SMS tanpa harus menggunakan aplikasi yang rumit. Selanjutnya, ada customer segment. Nah, customer segment dari Tani Connect ini yaitu petani kecil dan menengah. Petani yang membutuhkan teknologi untuk meningkatkan hasil panen dan mengurangi biaya produksi. Kemudian ada kelompok tani. Kelompok tani ini komunitas petani yang mengelola lahan bersama dan membutuhkan pemantauan pertanian yang lebih efektif. Kemudian ada koperasi pertanian. Organisasi yang membantu petani dalam mengelola usaha dan meningkatkan produktivitas anggota. Selanjutnya ada Dinas Pertanian, instansi pemerintah yang membutuhkan data pertanian untuk mendukung program dan kebijakan pertanian. Selanjutnya ada perusahaan agribisnis, perusahaan yang membutuhkan data pertanian untuk meningkatkan efisien produksi dan kualitas hasil. Yang terakhir, perusahaan perkebunan, mengelola lahan perkebunan skala besar yang memerlukan sistem monitoring lahan secara real time. Baik, selanjutnya ada customer relationship. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, melatih penggunaan sistem berdampingan awal bagi petani. Kemudian ada layanan pelanggan, bantuan teknis melalui WhatsApp. Kemudian ada komunitas petani digital, yaitu forum berbagi pengalaman dan edukasi. Selanjutnya ada channels. Salurannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama saluran digital, yaitu ada website resmi, ada media sosial, ada WhatsApp bisnis. Kemudian ada saluran offline, yaitu penyuluhan pertanian, pameran pertanian, dan juga sosialisasi ke kelompok tani. Yang terakhir ada mitra distribusi, yaitu koperasi pertanian dan dinas pertanian daerah.
Baik, selanjutnya ada key activity. Nah, key activity ini ada 4. Yang pertama, pengembangan sensor IoT, merancang dan mengembangkan perangkat monitoring. Yang kedua, pengumpulan dan analisis data, mengelola data yang dikirimkan dari lahan pertanian. Yang ketiga, pengembangan AI, yaitu untuk melatih model AI agar semakin akurat. Dan yang keempat, pendampingan petani, memberikan edukasi dan dukungan teknis. Dan yang terakhir, pengembangan platform digital, meningkatkan fitur aplikasi dan dashboard. Oke, selanjutnya ada key research. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada teknologi. Teknologi yang digunakan Tani Connect ini meliputi sensor IoT, platform AI, cloud computing, dan database pertanian. Dan yang kedua ada sumber daya manusianya. Nah, Tani Connect ini didukung oleh beberapa tenaga ahli, yaitu IoT engineer, AI engineer, network engineer, dan agronomis atau ahli pertanian dan tim marketing. Yang ketiga, infrastruktur. Infrastruktur utama Tani Connect tersendiri dari gateway LoRaWAN, server cloud, dan sistem monitoring. Nah, di sini ada key partners. Key partnersnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, mitra telekomunikasi, yaitu terdiri dari operator seluler, penyedia jaringan LoRaWAN, dan juga mitra teknologi, penyediaan cloud computing, dan produsen sensor IoT. Dan yang ketiga, mitra pertanian, yaitu Dinas Pertanian, Kelompok Tani, Koperasi Pertanian. Dan yang terakhir ada mitra akademik, yaitu universitas, lembaga penelitian pertanian. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang cost struktur. Nah, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada biaya operasional untuk gaji karyawan, transportasi lapangan, dan pemeliharaan perangkat. Dan yang kedua ada biaya pengembangan produk, yaitu pengembangan sensor IoT, pengembangan AI, dan pengembangan aplikasinya. Dan yang ketiga ada biaya pemasaran, yaitu untuk promosi digital, pameran pertanian, dan pelatihan petani. Dan yang keempat ada biaya infrastruktur, yaitu cloud server, database, gateway LoRaWAN. Nah, kemudian ada revenue stream, yaitu ada 4. Yang pertama, dengan cara penjualan paket sensor IoT. Dan yang kedua, biaya langganan dari AI. Nah, layanan yang memberikan rekomendasi otomatis terkait penyiraman, pemupukan, dan deteksi dini hama berdasarkan data yang dikumpulkan sensor. Kemudian ada dashboard premium, langganan untuk koperasi dan perusahaan agribisnis. Dan yang terakhir ada konsultasi data pertanian, layanan analisis data khusus untuk Institut Pertanian. Baik, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Sampai jumpa.